Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Trik ngerjain soal TIU CPNS yang pertama, 0,13 itu sama dengan berapa persen? Berarti kan 13 per 100 yaitu 13%. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke yang kedua. 32 kali 8,61, ambil aja puluhannya, 30 kali 8 ya satuannya, berarti 240. Jawabannya pasti lebih dari 240, berarti yang A. Oke, yang ketiga, sederhanakan persamaan berikut. Berarti untuk pembilangnya sama ya, X plus Y dikali X min Y. Nah untuk yang bawahnya, ingat aja sifatnya. Itu kalau dijabarin sama aja kayak X plus Y dikalin sama X min Y. Berarti kalau misalnya kita coret, kita sederhanain, berarti sisanya adalah 1. Jadi jawabannya yang B. Yeay! Soal TIU, sinonim, rekognisi. Ingat aja recognition ya, atau cek di KBBI itu adalah pengakuan. Yang kedua, saban. Nah, saban ini pernah dengar nggak? Saban hari, kayak tiap hari gitu ya. Oke, kalau yang terakhir, angot itu apa ya? Coba tebak, kirim di kolom komentar. Hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumah, jari-jari rodanya 42 cm. Selama bersepeda, dia itu rodanya berputar 50 kali. Yang ditanyain panjang lintasannya. Carinya gimana? Kita pakai keliling lingkaran aja, 2 PR. Nah, 2 dikali, pi-nya kita ganti sama 22 per 7 dikali sama 42. Lalu kita sederhanain, kita cari aja 2 kali 22 itu 44, 44 kali 6, hasilnya adalah 264. Nah, ini tuh dalam sentimeter ya. Jangan lupa kita kaliin sama putaran rodanya 50 kali. Berarti 264 kita kali sama 50. Nah, jawabannya adalah 13.200 cm. Karena di kunci jawabannya cuma ada meter, kita ubah aja. Kita hapus nolnya 2, jadi 132 meter. Jawabannya yang B. Nah, nomor 2 berapa ya? Kirim di kolom komentar. Cari skala mudah C. Jarak Cilacap Bandung 267 km itu adalah jarak sebenarnya ya, atau JS. Lalu dalam peta 12 cm itu adalah JPP, jarak pada peta. Nah, skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi sama jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 12 cm dibagi sama jarak sebenarnya 267 km. Nah, kilometernya kita ganti ke sentimeter. Jadi, si 12-nya tetap ya, 12 per 267 km ke sentimeter dikali sama 100.000. Nah, kita sederhanain, sama-sama bagi 12. Disederhanain bagi 12, hasilnya adalah 1 per 2.225.000 yang D. Kalau soal kedua berapa ya? Cara mudah ngerjain soal peluang jika dari satu pak kartu bridge diambil satu kartu teracak, berapakah peluang untuk kartu berangka 2? Nah, kita ingat-ingat aja bahwa di kartu bridge itu kan ada keriting, sekop, hati, dan wajik. Berarti yang berangka 2 itu ada 4. Lalu total kartunya itu per satu set kan 13 ya. Berarti 13 aja kita kaliin 4. Berarti kan sekitar 52. Nah, untuk mencari peluangnya itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu yang dicarinya, berarti si 4-nya per keseluruhan, yaitu 52. Oke, berarti 4 per 52 itu adalah 1 per 13. Jadi peluangnya adalah C. Nah, kalau soal kedua berapa ya jawabannya? Kirim di kolom komentar. Hubungan kata yang pertama, gempa Richter. Nah, ini tuh diukur dengan skala. Jadi gempa itu diukur dengan skala Richter, berarti yang paling tepat yang mana? Berarti suhu diukur dengan skala Fahrenheit. Yang kedua, sepatu jalan. Sepatu digunakan untuk jalan ya. Berarti yang tepat yang mana? Yang paling tepat itu yang garpu digunakan untuk makan. Yang terakhir apa ya? Soal sinonim ini harus strictly lihat KBBI ya. Yang pertama berdiri di atas kaki sendiri, berarti yang C, mandiri. Yang kedua almanak. Almanak itu artinya penanggalan ya, bisa hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Yang ketiga demisioner. Demisioner itu adalah habis masa jabatan. Nah, kalau kolusi apaan ya? Soal TIU CPNS yang ditanyain jarak. Jarak itu rumusnya kecepatan dikali sama waktu. Nah, kita tinggal masukin aja ya. Berarti di sini kecepatannya jelas dia 60 km per jam. Yang dicari coba nih waktunya.
dia pergi nih, si Tono pergi 6.15 sampai 9.45, berarti kita kurangin aja. 9.45 kurangi 6.15, 9 kurangi 6 itu 3, 45 kurangi 15 itu 30, jadi 3 jam 30 menit. Lalu istirahat 1 jam, berarti kurangi 1, jadinya 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kita jadiin ke jam ya, berarti kecepatannya di sini masukin aja 60 km per jam, kita kaliin sama 2,5 jam. Berarti berapa tuh? 60 kali 2,5, 150 km. Jadi jawabannya yang D. Yang kedua berapa ya? Kirim di kolom komentar. Soal TUC PNS, pedagang jual sepatu harga jualnya 60.000, 20% dari harga belinya itu untung, yang ditanyain harga beli. Nah, kita ingat-ingat lagi rumus untung, itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Untungnya kan 20 per 100 HB ya. Lalu sama dengan harga jualnya 60.000 dikurangi HB, 1 HB. Nah, kita sederhanain nih. 20 sama 100 itu kan sama-sama kita bagi 20. 20 bagi 21, 100 bagi 25. Nah, karena 1 per 5, HB-nya kita jadiin juga per 5. Berarti kan 5 per 5 ya. 5 per 5 sama dengan 1. Nah, berarti kita deketin nih. 1 ditambah 5 dibagi 5. HB sama dengan 60.000. Lalu 1 tambah 5 itu 6. 6 per 5 HB sama dengan 60.000. Nah, jadinya HB-nya itu adalah 60.000. Kita kaliin sama kebalikannya aja, 5 per 6. Berarti 60 bagi 6 itu adalah 10, 10.000 kali 5, yaitu 50.000. Jadi jawaban yang tepat yang C. Nomor 2 berapa ya? Kirim di kolom komentar. Soal TUC PNS cek. Nah, di sini hubungan kata ya. Yang pertama makanan lapar kenyang. Makanan kelapar. Makanan itu diperlukan saat lapar sehingga menjadi kenyang gitu ya. Jadi diperlukan dan menjadi. Kita lihat jawaban yang paling tepat ialah yang mana? Yang B ya. Lampu itu diperlukan saat gelap biar menjadi terang gitu. Oke, yang kedua nih. Yang kedua huruf, kata, dan cerita. Rangkaian huruf itu membentuk kata. Oke, dan rangkaian kata membentuk cerita. Nah, yang paling tepat yang mana nih jawabannya? Nah, ternyata jawabannya adalah yang D. Kumpulan bintang membentuk galaksi dan kumpulan galaksi membentuk alam semesta. Yang ketiga, hujan basah bakar apa ya? Kirim di kolom komentar. Cara super cepat soal TUC PNS. Yang pertama, X-nya itu 1 per 18, Y-nya itu 18% atau 18 per 100. Kita tinggal kali silang. 1 kali 100 itu 100, simpan di kiri. 18 kali 18 itu 324. Berarti yang mana yang lebih kecil? 100 ya. Berarti 100 lebih kecil dari 324, jadi X lebih kecil dari Y. Itu yang B. Nah, yang kedua ini kelihatannya ribet. Nah, tapi ada cara mudahnya. Misalnya kita ganti aja 4979 jadi 1. Berarti 1 dikurangi 1 per 2. Nah, ingat 1 kurangi setengah ya udah setengah kan. Nah, berarti si X-nya itu hasilnya ibaratnya setengah gitu. Atau 4979 per 2 dan Y-nya juga sama. Berarti X-nya itu sama dengan Y. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, nomor 3 berapa ya jawabannya? Kirim di kolom komentar ya. Jika X per Y 2 per 3 dan Z per X 3 per 4, maka Z per Y, nah coba kita kali ini. X per Y dikali Z per X bisa kita sederhanakan, X-nya kita coret, jadinya Z per Y. Nah, berarti ya udah 2 per 3 dikaliin sama 3 per 4. Kita sederhanain aja yang bisa dicoret, yaitu 3 bagi 3 1, sisanya 2 per 4, yaitu 1 per 2. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau yang kedua jawabannya berapa ya? Kirim di kolom komentar. TUC PNS yang pertama Jawa Tengah, Semarang. Jawa Tengah tuh hubungannya ibu kotanya itu adalah Semarang, berarti Malaysia ibu kotanya apa tuh? Berarti kan ibu kota Malaysia tuh Kuala Lumpur, berarti yang D. Yang kedua asli, nah tanda kayak gitu berarti antonim ya, atau kebalikannya. Asli antonimnya adalah palsu. Yang ketiga medikus, medikus itu sinonim, sama dengan tuh sinonim atau persamaan kata. Kita lihat KBBI itu adalah dokter. Yang keempat memorandum, memorandum sinonimnya adalah nota. Yang A, yang terakhir apa ya? Kirim di kolom komentar. Soal pertama, jika X 12, 15 sisi segitiga siku-siku, kita bikin aja segitiga siku-sikunya. Ini pakai konsep Pitagoras ya. Sisi miring biasanya sisi terpanjang. Berarti di sini 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah X kuadrat. 15 kuadrat itu 225, tambah 12 kuadrat itu 144, ditambah X kuadrat. Berarti untuk mencari X kuadratnya, kita tinggal kurangin, jadinya 81, dan X-nya akar dari 81, yaitu 9. Untuk mencari Y-nya di sini adalah rusuk kubus yang luas permukaannya 726. Ingat aja luas permukaan kubus kan 6S kuadrat ya. Berarti 6S kuadrat sama dengan 726, S kuadrat sama dengan 726 bagi 6, yaitu 121. Berarti S-nya akar dari 121, yaitu 11. Nah, berarti S itu Y ya. Berarti X-nya 9, Y-nya 11. X-nya kurang dari
Y, berarti yang B. Coba yang kedua kirim di kolom komentar. Cara cepat TIU CPNS, yang pertama, R banding S itu kan 1/4 ya. Lalu R plus S-nya itu kan 100. Nah, coba nih kita jumlahin si perbandingannya. 1 tambah 4 itu 5. Berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 20. Nah, berarti kita kaliin juga 1 kali 20 dan 4 kali 20. 1 kali 20 itu 20, 4 kali 20, 80. Nah, pertanyaannya dikurangin ya. R dikurangi S, berarti 20 kurangi 80, yaitu min 60, yang D. Oke, yang kedua, 882 tambah 115 kuadrat ya. Berarti kan jadinya 997 kuadrat. Lihat aja belakangnya, yaitu kan 7 kali 7 pasti 499 gitu ya belakangnya. Lalu depannya, kita ingat aja bahwa 1000 kuadrat itu kan 1 juta. Berarti yang paling dekat dengan 1 juta itu yang C. Yang ketiga, 0,0639 kuadrat. Lihat aja belakangnya, 9 kuadrat kan 81 ya, berarti 1. Lalu setelah koma itu ada 4 angka, berarti 4 kali 2 itu 8. Cari aja yang 8 angka di belakang koma. Nah, itu yang E. Yeay, gampang ya. Cara cepat soal TIU CPNS. Nah, di sini ada tabel yang mempermudah kita nih. 6/7 dari itu kali ya. 87,5%. Nah, di tabelnya 7/8. Oke, berarti kali aja 7/8. 7 sama 7 habis, sama-sama 1. 6/8 sisanya, sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. 3/4 sama aja kayak 75% atau 0,75. Oke, coba yang kedua. Berapa sih 1/4 dari 12,5%? Berarti 1/4 dikali 12,5%-nya itu adalah si 1/8. Berarti kali 1/8 sama dengan 1/32. Jawabannya yang B. Coba nih yang terakhir, kirim di kolom komentar ya. Bahasa buatan cek, yang ditanya adalah kata apakah kaki gunung. Nah, kita lihat aja artinya ada nggak yang kaki sama gunung? Nggak ada, berarti kita lihat istilahnya di sini ya, yang selain Take, Sanopin, Anjoy, dan Rani. Nah, berarti pilihannya yang A, dia kan nggak ada ya. Lalu yang B, Rani ada, berarti salah. Lalu yang C, Anjoy ada, berarti salah. Nah, berarti antara A sama D. Nah, cari yang benar adalah lihat aja di sini kaki itu berapa huruf? 4 huruf sama kayak dare. Jadi kemungkinan jawabannya yang D. Yeay. Luas maksimum kuantitatif UTBK. Nah, ini kan persegi panjang. Kita lihat bahwa panjang si persegi panjangnya adalah setengah dari X dan lebarnya setengah dari Y. Ya udah cari aja X-nya setengah dari 8. Itu berarti kan 4 ya. Lalu Y-nya setengah dari si 11. Oke, berarti 11/2. Nah, luas persegi panjang kan panjang kali lebar, berarti X kali Y aja. Nah, jadinya 4 dikali sama 11/2. Jawabannya adalah 2 kali 11, 22 satuan luas, yang D. Yeay. Kuantitatif eksponen. Nah, soal kayak gini, kita hitung aja 4 pangkat N-nya ada berapa kali? Oh, 4 kali. Berarti 4 dikali 4 pangkat N. Sama dengan 1024 itu kita jadiin 4 pangkat. 4 pangkat berapa ya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 4, 256. 256 kali 4, 1024. Berarti 4-nya ada 5 kali, jadinya 4 pangkat 5. Nah, kita jadikan 4 kali 4 pangkat N itu sama aja kayak 4 pangkat 1 ditambah N. Sama dengan 4 pangkat 5. Karena sama-sama 4, kita keluarin pangkatnya. 1 tambah N sama dengan 5. N-nya kita kurangin aja nih, 5 min 1. Berarti N-nya sama dengan 4. Jawabannya yang C. Nah, kalau misalnya aku punya soal yang kedua, berapa ya? Soal kuantitatif yang pertama, kita cari dulu polanya. Yang bawahnya itu kan 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, berarti yang atasnya juga kita cari polanya biar jadi 35. Berarti kan 9 dikali 3 ditambah 8. Jadinya 27 tambah 8, 35. Berarti sebelahnya juga bakal sama polanya. 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, berarti yang atasnya gimana biar jadi 72? Nah, berarti kan 8 kali 8 ditambah berapa yang hasilnya 72? Berarti tambah 8. Oke, jadi jawabannya yang 8, yang C. Oke, yang kedua ini soal eksponen. Kita keluarin pangkat terkecilnya, 5 pangkat 4018 dikaliin sama 5 pangkat berapa nih? 4022 kurangi 4018, 5 pangkat 4. Dikurangi sama 1. Karena nanti bakal jadi 5 pangkat 4018 juga. Yang bawahnya juga sama ya. 5 pangkat 4016 dikaliin sama 5 pangkat 4. Karena biar jadi 4020 dikurangi 1, kita coret-coret. Nah, kita kurangin aja nih. Karena kan sifat eksponen pembagian tinggal dikurangin aja perpangkatannya. Jadinya 5 pangkat 2. Yang 25
Kuantitatif cek 20% bilangan A sama dengan 30% bilangan B, berarti 20% A sama dengan 30% B ya. Kita cari nih A-nya. A-nya berarti sama aja kayak 3/2B, oke? Nah, terus selisih keduanya 15, berarti A min B sama dengan 15. Kita substitusiin aja nih, A-nya 3/2B, berarti 3/2B min B sama dengan 15. Nah, B ini kan sama aja kayak 2/2 ya. Jadi 3 min 2 itu 1/2B sama dengan 15. B-nya berarti 15 kali 2 aja, 30. Nah, berarti karena B-nya 30, kita masukin ke A-nya. 3/2 kali 30 jadinya 45. Kalau ditanyain jumlah keduanya, ya udah kita tinggal tambahin aja. A-nya itu adalah si 45 ditambah B-nya itu 30 jadinya 75. Berarti jawabannya yang C.